Apakah jiwa kegelapan telah menceritakan kepadamu tentang kami? Tanya Dewa Iblis. Tuanku, saya hanya berbicara tentang binatang buas dari dunia kuno. Saya tidak berani berbicara terlalu banyak tentang hal-hal lain, kata jiwa hitam. Tanah rahasia 9 surga ini berasal dari zaman kuno, dan kami berempat telah berada di sini sejak awal. Dewa Iblis berkata kepada Chu Feng. Jadi, keempat pria itu adalah sosok yang sudah ada sejak zaman dahulu. Chu Feng terkejut. Meskipun banyak ras kuno yang muncul saat ini dan kita tidak lagi terkejut oleh mereka, sangat sedikit orang yang bertahan hidup dari zaman kuno. Mereka yang bertahan hidup dari zaman dahulu hingga saat ini, tanpa kecuali, adalah orang-orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa. Dan sekarang, makhluk dari zaman kuno telah muncul. Sudah berapa tahun dia hidup? Metode apa yang dimilikinya? Kekuatan keempat orang ini bahkan lebih kuat dari yang diperkirakan Chu Feng. Kau tidak perlu gugup. Kami hanya sedikit lebih tua dan lebih kuat. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari kami. Haha, Dewa Iblis tertawa. Pada saat ini, suara dandan memasuki telinga Chu Feng. Wow, kamu sangat besar, dan kamu suka pamer. Dandan, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Melihat Dandan bangun, Chu Feng buru-buru bertanya dengan khawatir. Kamu sudah bersusah payah untukku, jadi wajar saja tidak akan terjadi apa-apa padamu. Jangan khawatir, aku dalam keadaan sehat. Kamu sebaiknya berkonsentrasi berbicara dengan orang besar ini dan mencoba mencari tahu apakah kamu bisa mendapatkan informasi apapun tentang makam kuno itu. Kata Dandan. Dewa Iblis lalu berkata lagi, aku memanggilmu ke sini karena aku tahu kau ingin pergi ke makam kuno. Tapi makam kuno itu tidak terduga. Belum lagi dewa ini, bahkan dewa roh dengan mata dewa dari 3 alam tidak dapat melihatnya. Makam kuno itu bukan tempat yang bisa kau kuasai sekarang. Jika kau ingin pergi ke sana, kau harus berhati-hati, kata Dewa Iblis. Junior mengerti. Chu Feng setuju, tetapi kemudian buru-buru bertanya, tapi senior, karena kamu adalah makhluk kuno, apakah kamu belum pernah mendengar tentang makam kuno ini? Makam kuno ini adalah pertama kalinya aku melihatnya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya, kata Dewa Iblis. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang tokoh-tokoh dari zaman kuno? Chu Feng bertanya-tanya dalam hatinya. Bagaimanapun juga, zaman para dewa telah muncul berkali-kali di zaman kuno. Bahkan sebelum zaman para dewa muncul, seniman bela diri kontemporer telah mendengar rumor tentang zaman para dewa. Namun makam kuno ini berbeda, seperti lautan misterius yang tiba-tiba muncul, tak berdasar dan semuanya tidak diketahui. Sebenarnya, aku memanggilmu ke sini hari ini bukan hanya untuk mengingatkanmu bahwa makam kuno itu berbahaya, tetapi juga untuk memberitahumu bahwa kau dapat menguasai prasasti batu itu dan meninggalkan namamu di sini. Dewa Roh dan aku sangat optimis dengan potensimu. Tetapi ada beberapa hal yang, jika aku ceritakan sekarang, hanya akan menjadi beban bagimu. Aku hanya akan menceritakannya kepadamu setelah kamu menjadi cukup kuat. Jadi Chu Feng, pertumbuhan itu penting, tapi yang lebih penting adalah bisa bertahan hidup. Kata Dewa Iblis. Dan Chu Feng juga mendengar makna tersembunyi dalam kata-katanya. Di masa depan, mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakukan Chu Feng, tapi sekarang, itu tidak mungkin. Mereka masih menguji Chu Feng, dan ujian ini untuk melihat apakah Chu Feng dapat tumbuh ke tingkatan yang mereka harapkan. Jangan khawatir, senior. Aku sangat menghargai hidupku. Tetapi jika kamu sungguh-sungguh khawatir dan sangat menghormatiku, kamu dapat memberiku beberapa kiat untuk menyelamatkan nyawa. Saya bukan orang yang suka bertele-tele. Saya tidak keras kepala dan ingin mengandalkan diri saya sendiri untuk segalanya. Kata Chu Feng sambil tersenyum. Bagaimana dengan dewa ini? Aku akan melepaskan binatang buas dari dunia kuno, dan kau bisa menungganginya ke makam kuno. Kata Dewa Iblis. Tidak apa-apa, kata Chu Feng. Dasar hantu berkepala besar, binatang sumber dunia kuno saja tidak mendengarkan perkataanku, bagaimana mungkin dia bisa mendengarkanmu? Batuk-batuk-batuk. Pada titik ini, tubuh besar Dewa Iblis berkedut dan mulai batuk dengan keras.
Ia mengangkat kepalanya lagi, dan matanya yang besar tampak sangat redup. Chu Feng, bukannya aku tidak mau membantumu, tapi menekan binatang buas sumber dunia kuno ini sudah sangat melelahkan bagiku, dan aku benar-benar tidak punya energi untuk membantumu. Kalian harus berusaha keras untuk menjadi lebih kuat, kalau tidak suatu hari nanti, ketika dewa ini tidak dapat lagi menekan binatang-binatang purba ini, demi mencegah binatang-binatang purba ini keluar dan menimbulkan kekacauan kepada manusia, dewa ini tidak akan punya pilihan selain musnah bersama binatang-binatang purba ini. Pada saat itu, tanah rahasia 9 surga ini tidak akan ada lagi, dan kamu tidak akan bisa lagi menggunakan susunan teleportasi yang begitu nyaman. Dewa Iblis berbicara lagi, suaranya jauh lebih lemah. Namun Dandan tidak menanggapinya dengan serius. Sebaliknya, dia mengerutkan bibirnya dan berkata, apa-apaan, dia hanya mengatakan dia sangat kuat, tetapi sekarang setelah aku meminta dia untuk memberiku beberapa keuntungan, dia malah mengatakan dia lemah lagi. Menurutku, dia hanya tidak ingin membantumu. Selain itu, setelah masalah zaman dewa diselesaikan, kamu akan memasuki sungai surgawi ke-9. Di sana, tanah rahasia 9 surga juga akan menghilang, kan? Dibandingkan dengan Dandan, Chu Feng sama sekali tidak mengeluh. Sebaliknya, dia berkata, "Senior, tolong jaga dirimu baik-baik. Aku tidak pernah mengendur dalam kultivasiku." "Baiklah, saya yakin kamu bisa melakukannya." Setelah berkata demikian, sang Dewa Iblis menatap ke arah kekosongan di atas kepalanya. "Dewa Roh, aku sudah menyelesaikan apa yang ingin kukatakan. Tolong bawa anak ini pergi." Begitu suara Dewa Iblis terdengar, keadaan di sekitar Chu Feng pun berubah. Saat berikutnya, ia kembali ke tanah kekuasaan. Dewa Roh dan Dewa Pena masih berdiri di posisi aslinya. Akan tetapi, saat Chu Feng menatap Dewa Roh, sebelum dia sempat berbicara, sebuah cahaya aneh muncul di mata Dewa Roh. Saat berikutnya, cahaya aneh itu benar-benar memasuki mata Chu Feng. Chu Feng terkejut. Ia mendapati matanya menjadi sangat terang, seolah-olah dapat melihat semuanya. Ini adalah metode pengamatan yang sepenuhnya lebih unggul dari mata langit milik Chu Feng saat ini. Ingat rumus ini. Sementara roh itu berbicara, ia mengucapkan 2 mantra, satu untuk membuka dan satu untuk menutup. Chu Feng buru-buru mencubit mantra penutup, dan kemampuan pengamatan yang kuat menghilang dari matanya. Chu Feng sudah kehabisan napas, dan rasa sakit yang tajam muncul dari matanya. Dia benar-benar merasa seperti dia telah menggunakan matanya secara berlebihan. Chu Feng buru-buru membentuk formasi di telapak tangannya dan menempelkannya di matanya untuk menghilangkan rasa sakit. Ini adalah bagian dari kekuatan mata Dewa Tiga Alam. Itu dapat meningkatkan kemampuan pengamatanmu. Dengan tingkat kultivasimu saat ini, dewa ini hanya bisa memberimu sebanyak ini. Jika terlalu banyak, kau tidak akan sanggup menanggungnya. Saya yakin kamu telah merasakannya, kata roh itu. Sungguh menakjubkan. Chu Feng menghela nafas. Alasan mengapa matanya sakit adalah karena dia baru saja menggunakan kekuatan mata Dewa Tiga Alam. Ini juga alasan mengapa Chu Feng segera menutup mantra setelah mendapatkannya. Metode ini tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Penggunaan yang tepat hanya akan menimbulkan beban sementara. Jika Anda mengendalikan kadarnya, tubuh Anda tidak akan mengalami terlalu banyak masalah. Anda paling mengetahui kondisi fisik Anda sendiri, jadi ingatlah untuk tidak melampaui toleransi Anda. Kalau tidak, engkau akan buta selamanya dan tidak seorang pun dapat menyembuhkanmu, kata roh itu. Junior mengerti. Dengan metode ini, saya akan merasa lebih percaya diri saat pergi ke makam kuno. Lord Lingshan masih yang terbaik, kata Chu Feng sambil tersenyum. Tidak perlu menyanjungku. Aku meminjamkanmu sebagian kekuatan mata Dewa Tiga Alam karena aku sedikit penasaran dengan makam kuno itu. Jika kamu menggunakan mata Dewa Tiga Alam dari jarak dekat, aku akan dapat melihat lebih jelas. Itu saja, kata Dewa Roh. Tidak peduli apa, Master Lingshan masih membantuku, kata Chu Feng sambil tersenyum. Pembicaraan yang lancar. Dewa Roh tersenyum dan segera berkata, silakan, hati-hati. Setelah berkata demikian,
roh itu menghilang. Hati-hati, kalau tidak, akan butuh waktu yang sangat lama sebelum ada orang yang datang ke sini lagi. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Dewa Pena menghilang. Chu Feng adalah satu-satunya yang tersisa di tanah yang mendominasi ini. Melihat ini, Chu Feng berangkat menuju jalan menuju makam kuno. Meskipun kecepatan transmisi tanah rahasia 9 surga sangat cepat, ia hanya dapat dihubungkan melalui portal khusus. Chu Feng sekarang hanya bisa pergi ke dunia yang paling dekat dengan tanah rahasia 9 surga, tetapi jika dia benar-benar ingin mencapai tanah rahasia 9 surga, dia harus melintasi langit berbintang yang jauh, yang memerlukan waktu. Senior, apakah kamu kenal mereka berdua? Setelah memasuki terowongan transmisi, Chu Feng bertanya pada rusa ilahi.